Anies boleh dikatakan pemimpin di antara pejabat, gitu. Pemimpin di antara pejabat, dia pemimpin di antara pejabat, artinya memang boleh dijulukin gubernurnya Indonesia. Kalau ini kan boleh dikatakan ya hanya mengikut daripada pejabat dari pejabat. Kalau Anies kan pemimpin pejabat daripada pejabat, gitu. Jadi beda kelasnya. ngomongin boleh dikatakan Heru Budi Hartono malas. Bukan kelasnya Anies, mohon maaf. Bukan kelasnya Anies. Anies kelas pejuang, pilihan warga gagah, berani, membahagiakan warga Jakarta, bukan boneka, gitu. Bukan pesuruh yang disuruh-suruh. Itu pemimpin sejati. Kalau ini mah ya saya melihat ya udah dah yang begini mah udah ditaruh. Bagaimana sih orang ditaruh? Kalau Anies bukan orang ditaruh, orang dipilih. Iya. Ya kan? Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, itu novel Dul Mukmin. Saya sebut Dul Mukmin lah ya, versi Banyumas. Halo ya Karin. Dul, kamu boleh saja lah mengunggulkan, mengagungkan, memuji Anies. Boleh saja, kamu pendukungnya. Ya harus mempromosikan setinggi langit sampai jebol. Tapi jangan kemudian merendahkan yang lain. Jangan kemudian merendahkan Pak Heru Budi. Itu akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak benar di dalam berpolitik. Loh, kalau kamu profilnya yang kamu tunjukkan seperti ini, lo ya diguyu cecek nanti, tahu nggak diguyu cecek, ditertawakan cicak di dinding lo. Ya kamu mengangkat slogan revolusi akhlak, tapi akhlakmu begitu. Lah itu apa itu akhlak yang baik? Menghina, melecehkan, merendahkan orang lain. Lo ya, omonganmu itu kan melecehkan Pak Heru Budi. Bukan kelasnya Anies. Anies itu pahlawan, gubernurnya Indonesia. Boneka. Pak Heru dituduh boneka. Kalau Pak Heru dituduh boneka, kamu terus pantasnya dituduh apa? Dulu yang kerjanya suka ngorong-ngorong, demo itu, ya. Ngorong-ngorong apa itu? Angge-angge orang-orang berarti. Angge-angge kamu ya kalau. Angge-angge orang-orang. Lah ya, kamu menuduh Pak Heru boneka, kamu pantasnya dituduh apa? Angge-angge orang-orang. Orang melu gawe, melu ngomong. Aduh ya Allah, tapi anu lah ya. Buat lucu-lucuan aja lah ya, buat hiburan politik di Indonesia ini menjelang Pilpres 2024. Hiburan baik lah ya. Menurut saya lebih cocok kelasnya Dul Mukmin itu buat hiburan. Lo ngomongnya orang genang, kalau orang itu nyungsang jempalik, salto gitu, data-datanya sekelepe dewek gitu. Iya, ya kalau cara berpolitiknya begini, timnya Anies model-modelnya begini, pendukungnya, nanti kemudian diimbangi secara serius juga oleh lawan politiknya dengan juga merendahkan, menghina. Oh. Ya nanti perang saudara. Yang aneh begini kelompok ini, dengan enaknya menghina, melecehkan, merendahkan orang lain. Tapi kalau kemudian dibalas dengan frekuensi yang sama, dengan server yang sama, ya misalkan dibilang kadrun, ngamuk. Marah katanya, polarisasi, penodaan agama, PKI. Pusing, ruwing ngurusin kayak gitu, jejak ndas ya kan. Kalau ngomong nuduh orang lain sekepenaknya dewek, semaunya sendiri, saya enak udel, tapi kalau dituduh yang sama, bilangnya katanya memecah belah Islam, memecah belah agama, adu domba. Loh, bukan
Kalian sendiri yang mengadu domba, kalian sendiri yang memicu perpecahan, kalian sendiri menebarkan kebencian. Ya orang-orang penebar kebencian ini benalu NKRI. Ya, benalu bukan hanya dipecah belah kalau menurut saya, beri hancur leburkan jadi debu biar tidak ngotori jagat raya. Oke lah, tapi saya sepakat lah, nggak usah ditanggapi serius ini Dul Mukmin. Cocoknya buat tadi guyonan, lucu-lucuan, kelucuan politik di tanah air semenjak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Halo ya kan. Dan terakhir buat Dul Mukmin, Dul, udah ya, kamu terima kenyataan sejarah, kenyataan peraturan undang-undang yang ada. Pak Heru Budi diangkat menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta. Itu amanah undang-undang, bukan karena kebencian kepada Anies dicopot. Kemudian ditaruhlah Pak Heru, kamu tuduh boneka. Bukan begitu, Dul. Kamu tahu kan undang-undang pemilu, undang-undang yang mengatur mengapa Anies Baswedan harus diberhentikan kemarin karena sudah selesai masa jabatannya 5 tahun. Ya kemudian amanah undang-undang yang lain harus diganti dengan pejabat yang baru sampai pemilu 2024. Itu amanah undang-undang. Betul, paham nggak? Dan itu tidak hanya terjadi pada Anies, tetapi pada banyak gubernur yang lain di tanah air ini. Banyak wali kota, banyak bupati mengalami hal yang sama. Karena tadi aturan undang-undang sudah masa jabatannya. Dan kenapa kemudian nanti akan diseragamkan pemilihannya langsung pada 2024, itu sudah menjadi keputusan bersama para legislator kita di DPR RI. Ya. Jadi jangan nuduh yang tidak, bukan karena kebencian kepada Anies. Paham nggak sih yang begitu-gitu? Ya, nah soal kemudian siapa yang ditunjuk ya pasti sudah ada mekanismenya juga. Masa harus nunjuk kamu menjadi gubernur DKI? Ya rusak Jakarta nanti. Nanti balai kota di sini, aduh, bubar pasar orang karu-karuan. Nas bungtok di sini nanti balai kota. Nah, ya ada aturannya. Dan mengapa Pak Heru ditunjuk ya pasti karena dianggap sebagai sosok yang punya prestasi, mampu membawa Jakarta ke depan setidaknya sampai 2024. Dan alhamdulillah sudah terbukti kan, baru dilantik langsung membuat gebrakan gitu kan. TGUPP dibubarkan. Ya kenapa? Dibubarkan karena pemborosan, ngabisin uang APBD DKI Jakarta, orang-orangnya nggak jelas. Bukan dari ASN, menambah anggaran baru, kan begitu. Gajinya gede tapi hasilnya nggak tahu seperti apa. Manfaatnya signifikannya buat bagi pembangunan di DKI Jakarta. Banjir ya tetap banjir, tambah parah, macet juga. Kemudian juga dibuka lagi meja pengaduan, merombak Monas menjadi lebih baik agar hijau kembali yang kemarin ditebangi oleh Anies. Biar maksudnya apa ditebangin? Pohon sudah bagus-bagus, sudah subur, enak buat berteduh, ditebangi itu ngawur itu. Dalam agama nggak boleh tuh menebang pohon yang rindang itu. Kamu nggak tahu sih? Tanya itu sama ustadzmu, apa nggak boleh tuh menebang pohon-pohon rindang kayak gitu-gitu. Mana sih? Oke, itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita tertawa dan mentertawakan bersama kepada Dul Mukmin sing cangkeme ngorong-ngorong ora gendah. Ya pantasnya kita juluki sebagai angge-angge orong-orong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.